Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dalam selamat berefleksi kali ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17. Sebelum membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah untuk kasih dan hikmat-Mu bagi kami yang Kau limpahkan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan suara-Mu yang mengajar kami untuk diberikan kecakapan dalam mengelola perbedaan dalam kehidupan dan kebersamaan kami. Pimpin kami dalam terang-Mu ya Kristus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup bersama-sama kita rentan saling bergesekan satu dengan yang lain. Kita semua tidak diciptakan dengan kesehatian dan kesepahaman sejak awal mulanya. Kemudian setiap kita diberikan rasa dan pola pikir untuk menilai menurut apapun yang kita mau dan apapun yang kita suka. Maka bisa terjadi konflik kalau kebersamaan tidak dikelola dengan baik. Ada orang yang memilih menghindari konflik karena konflik dinilai jahat dan dosa. Ada yang memilih mendiamkan konflik, melapisinya dengan gambaran-gambaran keharmonisan di luar. Nampaknya baik-baik saja, padahal di dalamnya banyak sakit hati dan kemarahan. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya konflik tidak sepenuhnya menakutkan. Bisa dijadikan sarana buat kita untuk mengenal satu sama lain. Konflik bisa mempererat persatuan dan menjadi modal kita supaya kita bisa hidup berdampingan. Jadi dialog dan komunikasi yang sehat diperlukan, sehingga informasi bisa dikumpulkan, kita meninjau ulang, dan kita membersihkan segala kecurigaan. Di dalam jemaat Korintus, Bapak Ibu, rawan sekali konflik terjadi karena gereja dibawa pada isu yang jadi populer, yaitu keterkenalan tokoh-tokoh jemaat di dalamnya. Ada banyak orang yang membagi diri dalam kelompok-kelompok tokoh-tokoh populer. Ada pengikutnya Kefas, Apolos, bahkan ada golongan Kristus yang mengaku-ngaku mengajarkan soal Kristus, tapi alih-alih demikian malah mendewakan pemimpin mereka.
Karena ego dari kelompok-kelompok ini, maka hal yang harusnya mempersatukan seperti baptisan malah kemudian jadi isu yang memecah mereka. Masing-masing merasa paling benar, sehingga ribut mana yang baptisannya paling sah. Paulus menanggapinya dengan lempeng saja. Dia mengatakan bahwa gereja yang baik harusnya tidak bersih tegang karena persoalan mana yang sah dan tidak di dalam baptisan. Selama baptisan dilakukan dalam Kristus, maka harusnya semuanya sah. Paulus kemudian memberi contoh tentang apa yang dilakukannya sendiri. Baginya bukan dirinya yang penting, dan karena itu dia tidak mau menjadi populer dengan tidak melakukan banyak baptisan. Bagi Kristus juga yang sangat mengasihi umat, penting persatuan dan kesatuan itu dijaga dan dipelihara. Maka kemudian Paulus mencoba memahami isi hati Kristus dengan melihat bukan orang yang membaptis yang penting, melainkan siapa yang diwartakan di dalam baptisan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, kalau kita merasa diri sendiri paling benar, maka nama Kristus biasanya jadi yang terbelakang. Maka gereja akan rawan ribut dan rawan pecah. Kristuslah yang mendirikan gereja. Jadi tanpa Kristus yang jadi kepala, bubarlah semuanya. Kita tahu sekarang bagaimana kita harus mengelola konflik dimanapun, bukan? Semua bisa merasa paling benar ketika bersih tegang atau konflik. Entah ketika kita berkonflik di kantor, di gereja, di rumah, semua orang bisa merasa dirinya lah yang paling benar. Kalau ini terus-menerus dijadikan fokus penyelesaian masalah, maka masalah pun gak akan selesai-selesai. Kadang-kadang perlu ada pihak yang mengalah, dan yang mengalah bukan berarti kalah. Karena bisa jadi dia mengalah supaya nama Allah dijunjung sebagaimana mestinya, agar gereja kembali menghormati kepalanya, yaitu Kristus. Bapak Ibu, kita memang bisa berbeda pandangan. Kita bisa tanpa sengaja saling menyakiti satu dengan yang lain. Kita bisa memiliki kecurigaan dan mengabaikan. Tetapi ketika kita berpaut pada Kristus dan ada kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita bisa diberi kesabaran dan kejernihan berpikir untuk bisa mengelola perbedaan. Kiranya Roh Kristus berkuasa atas kata dan ucapan juga karya kita. Amin. Mari kita menutup dalam doa. Ya Allah, karuniakanlah Roh-Mu di dalam hati dan pikiran kami, menguasai apapun yang kami katakan, pikirkan, lakukan, putuskan, sehingga kami dapat menjadi alat pendamaian Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin.